Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang makna etika bisnis. Sebelum presentasi dimulai, saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang berjumlah 4 orang. Yang pertama, saya sendiri, Wisnu Aditya Istiono, dengan NIM 1805 510134. Dan yang kedua ada Eni Jamil dengan NIM 1805510159. Dan yang ketiga ada Adi Mahendra dengan NIM 1805510010. Dan yang keempat yaitu ada Amalia Vivian dengan NIM 1805510145. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang makna etika bisnis. Etika bisnis itu secara umum yaitu studi yang dikhususkan mengenai moral yang benar dan salah. Dan menurut para ahli sendiri itu ada Zimmerer, etika bisnis yaitu suatu etik berlaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai yang dijadikan tuntunan dalam membuat keputusan. Yang kedua sih ada Ronald J. Ebert, itu etika bisnis adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan perilaku dari etika seorang manajer. Dan yang ketiga itu ada Kabat-Zinn, etika bisnis adalah pemikiran refleksi kritis tentang moralitas dalam kegiatan ekonomis dan bisnis. Alasan berbisnis secara etis. Yang pertama, menciptakan kepercayaan. Yang kedua, menjalin hubungan jangka panjang. Yang ketiga, menjaga reputasi. Yang keempat, memperkuat brand image. Yang kelima, memperluas koneksi dan jaringan. Yang keenam, menghindari persaingan yang tidak sehat. Dan yang ketujuh, menjaga kesehatan bisnis. Pemicu tindakan tidak etis. Yang pertama, standar moral para pelaku bisnis umumnya masih lemah. Yang kedua, banyak perusahaan yang mengalami konflik kepentingan. Yang ketiga, situasi politik dan ekonomi yang belum stabil. Yang keempat, lemahnya penegakan hukum. Dan yang kelima, belum ada organisasi profesi bisnis dan manajemen. Selanjutnya ada studi kasus kronologi Uniqlo soal tuntutan upah buruh di Indonesia. Dalam kasus ini yang menjadi pemicu tindakan tidak etis yaitu penutupan PT Jaba Germindo atau pabrik pemasok merek Uniqlo pada tahun 2015 secara mendadak tanpa adanya peringatan atau penjelasan dari pihak perusahaan sehingga menyebabkan pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Selain itu, pihak perusahaan PT Jaba Germindo pabrik pemasok merek Uniqlo menolak membayar hutang berupa gaji kepada mantan karyawannya sehingga menyebabkan mantan karyawannya yang didukung oleh kelompok buruh berskala global melakukan kampanye atau demo di depan toko Uniqlo yang akan dibuka di Denmark. Selanjutnya dalam kasus ini perusahaan Uniqlo telah melakukan pelanggaran terhadap upah buruh di Indonesia di mana melanggar prinsip etika bisnis yaitu prinsip antara pihak perusahaan dan karyawan karena telah melakukan pemutusan hubungan kerja secara sepihak di mana hal tersebut melanggar etika berbisnis. Kesimpulan yang pertama, di dalam persaingan usaha yang sangat ketat ini, etika bisnis merupakan sebuah harga mati yang tidak dapat ditawar lagi. Dalam zaman keterbukaan dan luasnya informasi saat ini, baik buruknya sebuah dunia usaha dapat tersebar dengan cepat dan luas, memposisikan karyawan, konsumen, pemasok, pemodal, dan masyarakat umum secara etis dan jujur adalah salah satu cara supaya dapat bertahan di dalam dunia bisnis saat ini. Ketatnya persaingan bisnis menyebabkan beberapa perilaku bisnisnya kurang memperhatikan etika dalam berbisnis. Yang kedua, etika bisnis mempengaruhi tingkat kepercayaan dari masing-masing elemen dalam lingkungan bisnis. Pemasok, perusahaan, dan konsumen adalah elemen yang saling mempengaruhi. Masing-masing elemen tersebut harus menjaga etika sehingga kepercayaan yang menjadi prinsip kinerja dapat terjaga dengan baik. Yang ketiga, etika berbisnis ini bisa dilakukan dengan segala aspek. Saling menjaga kepercayaan dalam bekerja sama akan mempengaruhi besar terhadap reputasi perusahaan sehingga tersebut.
baik dalam lingkungan mikro maupun makro. Saran, sebagai mahasiswa yang sudah mengetahui dan memahami keilmuan tentang etika bisnis, hendaknya di kemudian hari ketika ingin merintis dan menjalankan suatu bisnis dapat menerapkan konsep etika bisnis yang sesungguhnya untuk menunjang nilai lebih dari keilmuan yang diperoleh dan dapat mengamalkan secara langsung keilmuan yang dimiliki. Yang kedua, untuk para pelaku bisnis harusnya dapat lebih bijak dalam menjalankan bisnisnya dengan menerapkan etika bisnis yang lebih baik dan benar agar tidak merugikan pihak lain hanya dikarenakan ketamaan diri dan mengejar keuntungan tanpa memperhatikan baik buruknya keputusan yang diambil dalam menyikapi suatu permasalahan yang ada dalam bisnisnya. Yang ketiga, sebagai pemerintah Indonesia juga dapat hendaknya mampu mengontrol setiap pelaku bisnis agar mampu menerapkan etika bisnis dalam menjalankan usaha agar angka ketidaketisan pelaku bisnis dapat menurun sehingga tidak ada lagi keetisan bisnis. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.